Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Oke, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi gitu kan harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini, Bro. Di mana ya di kesempatan kali ini kalau kita lihat bersama-sama sih untuk parameter harga ya itu belum ada yang terlalu spesial gitu bro ya, masih sama-sama aja lah seperti kemarin-kemarin gitu kan. Semoga saja ini harapan saya ya buat kalian semua bro. Semoga saja nanti saat kalian menemukan atau melihat gitu kan video ini, price atau parameter sektor cryptocurrency udah jauh lebih baik lagi gitu ya. Oke, amin. Semoga saja ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya di sini dari indeksnya altcoin bro, ya ini belum menunjukkan tanda-tanda untuk masuk bull run ya. Kenapa? Karena ya running start daripada bull market teman-teman ya itu nanti ketika Bitcoin dominance itu mengalami drop, price-nya Bitcoin naik, indeksnya altcoin itu mungkin udah di area 60 sampai di area 80 gitu kan. Running start-nya tentunya dari 50 persenan gitu bro ya. Dan kalau kita lihat dari Fair and Greed indeksnya aja di sini dia mengalami penurunan bro dari 74 ke 71 dan kali ini udah di area 69 gitu kan. Nah, akan tetapi di sini kita bisa melihat nih untuk Bitcoin sendiri dia masih stabil ya di area 104, 103 atau terendahnya di area 100.000 bro ya, nggak di bawah 100.000, terendahnya di area 100.600 atau berapa gitu kan. Nah, dan kalau kita lihat untuk kinerja daripada altcoin ya seperti ini bro, dia ya bisa dikatakan ini Bitcoin itu eh hidup segan mati pun tak mau gitu ya bro, kurang lebih seperti itu. Altcoin juga gitu bro ya, naik segan turun pun tak mau gitu bro. Oke, nah ya jadi buat teman-teman semua kita lihat bersama-sama nih di sini ya. Dari time frame weekly kalau untuk Bitcoin ini agak riskan sih kalau dari time frame weekly-nya gitu kan. Agak riskan bro ya. Kayak ada mau membuat double top atau triple top gitu kan. Nah, jadi agak riskan nih bro ya. Semoga saja bro, semoga closing daripada candle weekly ini ya dia bisa di area 105 ribuan mungkin bro. Kalau di area tersebut mungkin akan mantap jiwa ya. Nah, kita turunkan time frame ke daily ya teman-teman ya. Kalau weekly kan terlalu lama, nanti terlalu panjang. Nah, kalau dari daily kita cek dulu di Bitcoin ya bro ya sebelum kita ke altcoin lainnya. Nah, dari daily dia masih sideways ya, dia masih konsolidasi teman-teman ya, belum ada price naik yang cukup signifikan dan belum ada price turun yang cukup signifikan juga. Jadi datanya dia dari time frame daily masih sideways. Akan tetapi kalau kita turunkan bro ke time frame yang jauh lebih kecil mungkin di area 4 jam ya. Di sini ada pola yang cukup menarik bro. Yang menarik perhatian saya adalah di sini bro. Ya kalian bisa lihat dulu. Nih. Kita garis dulu ya bro dari sini aja, dekat aja. Nah, ini bro ya. Di zona ini bro, kita luruskan kali ya, biar enak gitu kan mandangnya. Nah, gini. Di zona ini kalau dari time frame 4 jam ada double bottom bro, gitu kan. Ada double bottom, dimana biasanya double bottom itu mengonfirmasi akan ada kenaikan yang cukup impulsif ya. Jadi apakah Bitcoin ini bisa grow up jauh lebih tinggi lagi? Semoga saja bro. Kalau dari time frame 4 jam gitu ya, ada pola ini cukup menarik sebenarnya. Tapi kalau dari weekly cukup riskan. Dari daily dia masih konsolidasi. Kalau dari 4 jam ada double bottom gitu ya. Semoga saja dia bisa grow up kembali. Nah, sedangkan bro kalau kita lihat ya, di sini kita ambil data dari swing high. Kita tarik ya dari swing high sini bro ya. Swing high-nya mana sih ya? Bentar, ini kena. Oke. Dari swing high sini kita tarik ke swing low dari sini bro ya. Maka parameter harga daripada Bitcoin sebenarnya bro, setelah dia menyentuh di zona 0,618 dia langsung terjadi breakout ya. Dia langsung terjadi breakout. Tapi kalau kita tarik ya ini kan dari price-nya bro ya.
dia mungkin ya kalau breakout dia bisa sampai di area 113. Wah, mantap jiwa ya kalau karya itu, Bro. Nah, kali ini kita akan fokus ke PAI, teman-teman ya. Bukan hanya ke PAI dulu ya. Kita fokus ke altcoin lainnya dulu kali ya, Bro ya. Kita ke altcoin lain dulu, Bro ya. Pai mungkin nanti siang lah ya. Oke, jadi di sini kalau kita lihat bersama-sama kan memang parameternya cukup mantap jiwa ya kalau dari time frame 4 jam dan ada informasi yang cukup menarik juga nih. Kemungkinan besar altcoin juga bisa grow up kalau kayak gini, Bro ya. Nah, di mana dikutip dari Cointelegraph. Nah, terbaru nih CEO Galaxy Mikhail Novogratz yang mengatakan nih ya, Bitcoin sedang bersiap untuk tahap berikutnya, menargetkan di area 130.000 US dollar hingga di area 150.000 US dollar, Bro. Oke, kalau price ini terjadi atau prediksi ini terjadi, maka ya kan, yang perlu kita ketahui adalah sektor daripada altcoin itu bakal mengalami pumping, Bro ya, akan mengalami pumping. Semisal nih Bitcoin di area 130.000 gitu kan, kemungkinan besar Bitcoin dominance itu akan mengalami dump ya, seperti itu. Dan dimana perputaran value itu juga akan menganut ke altcoin, Bro ya, akan berputar ke altcoin. Nah, apakah prediksi ini bisa gitu ya, kita akan cek bareng-bareng, Bro. Nah, kita kembali ke chartnya Bitcoin. Nah, dimana kalau kita lihat sebenarnya dari time frame daily ya, dia cukup bullish, Bro. Kalau dari time frame daily dia masih strong bullish sebenarnya ya. Cuman dia tertahan nih. Apakah kalau dari daily akan membuat double top triple top kah? Aduh, agak kacau ini juga ya. Oke. Di sini menariknya, Bro, kalau kita pakai dengan Fibonacci retracement seperti yang diungkapkan oleh Cointelegraph tadi, Bro, targetnya di area 130 sampai di area 150, maka kita menemukan harga Bitcoin mungkin bisa sampai di range harga sini, Bro. Ya, ini itu sekitar area harga berapa? 128 sampai di area 130-an. Oke, 132 malahan. Oke, itu adalah price kalau kita menggunakan Fibonacci retracement ya, untuk mencari apakah area tersebut bisa gitu untuk disentuh. Ya, tentunya ada prospek, ada kemungkinan juga bisa disentuh. Cuman price target terdekat daripada Bitcoin adalah ke all time high lamanya, teman-teman ya, di kisaran harga 109 dolaran. Nah, cuman kita perlu wanti-wanti juga nih, Bro ya. Dengan terbentuknya pola di dalam time frame weekly seperti ini, Bro ya, yang notabene ini cukup riskan. Kenapa saya bilang cukup riskan? Yaitu tadi, Bro ya. Satu, dua, apakah ini nanti akan terbentuk ya? Kalau mungkin ini terbentuk, Bro, ya otomatis ya kemungkinan Bitcoin ya bisa turun dulu ya, seperti itu. Tapi kalau ini nanti, Bro, semisal candle ini nanti ya weekly ini dia bisa closing aja di sini dengan body ya, closing body di sini, Bro, mungkin di area 110 lah ya, di area 110 ya. Di sini itu udah mantap jiwa, Bro ya. Oke, mungkin prospek untuk naik ada gitu ya, tapi kalau dia nggak bisa gitu kan, mungkin teman-teman ya, dia akan mengalami penurunan terlebih dahulu. Turunnya sampai mana? Kemungkinan sih bisa sampai di area sini, Bro ya. Nah, ini cuman ini dalam time frame weekly, Bro ya, nggak dalam waktu dekat. Ini areanya harganya di mana ya, mungkin di kisaran harga 73 ribuan. Nah, cukup dalam pula. Makanya di sini teman-teman ya, saya mau wanti-wanti buat kalian semua, kalau kalian memang udah running profit, udah pada cuan dari altcoin, silakan kalian bisa taking profit ya 30% dulu, 20% dulu ya kan. Takutnya nanti kalau ada penurunan harga ya kan, kalau ada penurunan harga kalian bisa serok kembali gitu, Bro ya. Oke, ya semoga saja dalam waktu dekat Bitcoin bisa ke area 109, 120 sampai di area 130 ribuan. Amin, semoga saja ya. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi teman-teman ya, karena ini juga akan membawa altcoin dalam fase bull market juga kalau Bitcoin itu naik. Tetap semangat, disclaimer dan salam.